Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah seorang raja yang sudah memasuki usia senja dan ingin mencari pengganti seorang raja. Berbeda dengan kebiasaan di masa itu, ia tidak menunjuk anak-anaknya ataupun pembantu terdekatnya untuk menjadi seorang raja. Sebab kenapa? Karena ia memiliki cara yang berbeda. Karena ia menginginkan penggantinya kelak merupakan orang yang benar-benar jujur dan kompeten menjadi seorang raja. Suatu ketika sang raja mengumpulkan pemuda di negeri itu. Kemudian ia memberikan sambutannya kepada mereka dan sang raja berkata, "Aku akan memberikan sayembara. Aku akan memberikan benih kepada kalian. Kemudian kalian tanam benih tersebut. Setelah tanaman itu bagus dan indah tanaman tersebut, kalian kembalikan kepadaku. Dalam 1 tahun kemudian, aku akan melihat hasil tanaman dari kalian." Mendengar pengumuman sang raja, kemudian para pemuda sangat antusias. Mereka dengan sangat semangat untuk menanam benih tersebut agar mereka kelak menjadi pengganti sang raja. Kemudian ada seorang pemuda bernama Sabri. Ia pun terlihat sangat antusias. Ia menyiram tiap hari dengan sepenuh hati. Kemudian ia hari demi hari terlihatlah setiap hari ia menyirami tanaman tersebut. Namun setelah 1 bulan kemudian tanaman itu tidak tumbuh, tidak terlihat ada perkembangan. Kemudian dia lihat lagi. Bulan berganti bulan. Setelah 6 bulan berlalu, para pemuda lainnya sudah membicarakan bagaimana tumbuhan itu tidak berkembang menjadi indah, bagus. Sedangkan namun dengan Sabri, dia bertanya dalam hati, kenapa, ada apa dengan benih aku ini? Kemudian benih itu dilihatnya setiap hari. Tanpa terasa 1 tahun berlalu. Kemudian raja mengumpulkan para pemuda tersebut. "Hai para pemuda, kemarilah, berikan tanaman itu, lihatlah kepadaku. Tanaman yang terbaik saat itu maka akan aku tunjuk kalian menjadi penggantiku." Kemudian para pemuda antusias datang ke istana. Dengan saling membanggakan diri mereka, punya aku bagus. Tapi Sabri, dengan begitu Sabri sangat sedih hati karena ngerasa tanamannya tidak ada tumbuh sebatang pun di pot itu. Kemudian akhirnya semua datang ke istana tidak dengan Sabri. Namun sang ibu mendorongnya, "Sudah nak, kamu datang saja ke istana dan katakan kepada raja bahwa memang itu tidak tumbuh dan kau sudah merawat dengan sebaik mungkin." Akhirnya dengan beristikharah dengan panjang, Sabri datang ke istana dan memberi penjelasan kepada raja. Dan kedatangan dia disambut oleh para pemuda lain dengan cemoohan. "Ya, punya kamu tidak berkembang," seperti itu. Akhirnya Sabri sedih, namun dia tetap yakin bahwa dia sudah melaksanakan amanah sang raja. Kemudian akhirnya muncullah sang raja dan memeriksa semua tanaman para pemuda itu. Dan para pemuda merasa yakin akan menunggu pengumuman dari sang raja. Tibalah saatnya sang raja mengumumkannya. "Aku akan menyampaikan sesuatu kepada kamu kalian semua para pemuda." Kemudian ia memanggil Sabri. Semua kaget para pemuda. Kenapa Sabri yang dipanggil? Sedangkan Sabri hanya membawa pot kosong tanpa benih yang tumbuh. Tidak ada benih yang tumbuh. Sabri kaget
kenapa saya dipanggil? Sabri berkata seperti itu. Akhirnya dia merasa, apakah raja akan menghukumku karena aku tidak mampu menjalankan amanah sang raja? Kemudian suasana semakin gaduh. Akhirnya melihat seperti itu, raja berkata, kenapa aku memilih Sabri? Karena benih yang aku berikan kepada kalian itu tidak akan tumbuh bagus seperti yang kalian miliki. Kenapa? Karena benih itu sudah aku rebus. Wah, semua pada kaget akhirnya. Ternyata tidak mungkin bahwa benih itu akan tumbuh menjadi indah, apalagi sudah ada yang berbuah benihnya. Akhirnya raja mengira bahwa kalian telah mengganti benih itu. Sehingga raja akhirnya mengumumkan, inilah raja kalian. Wah, terkejut semua. Mana para pemuda itu mengatakan, mana mungkin hasil yang gagal menjadi seorang raja. Tetapi raja telah membuktikannya bahwa benih yang mereka tanam adalah sudah direbus. Artinya tidak mungkin bisa bertumbuh menjadi besar. Kemudian raja pun berkata lagi, bahwasanya ia mencari penggantinya dengan kategori anak muda yang jujur, anak muda yang pemberani. Jujur apa? Jujur tidak mengganti benih itu menjadi benih yang baru. Berani datang ke istana walaupun pot dia kosong, tidak menghasilkan apapun. Artinya inilah pengganti raja yang raja inginkan. Akhirnya hikmahnya adalah kejujuran adalah mahkota dari kebaikan. Semua kehidupan ini harus dilalui dengan kejujuran. Apapun yang kita lakukan harus dengan kejujuran. Dengan kejujuran semua akan menjadi keindahan. Jangan lupa saksikan Cahaya Ramadan setiap sore di Alki Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!